tantangan terbesar dalam mempelajari market structure ya. Kalau kita lihat di dalam perjalanannya itu akan ada banyak pullback. Dan kita lihat lagi di sini. Nah, idealnya kita perlu menghitung lagi ATR tadi kan. Akan tetapi kalau sudah terbiasa, kita tidak perlu melihat lagi karena ya ini sudah jelas, ini signifikan kan. Pullback yang signifikan. Oleh karena itu adalah pullback yang signifikan, maka ini menjadi swing high terakhir kita di sini. Nah, dengan demikian maka swing high dan swing low terakhir kita range-nya adalah seperti ini. Kita perlu melihat kalau terbreak ke atas maka terjadi break of structure lagi. Tapi kalau terbreak ke bawah maka terjadi trend change, perubahan tren. Sesimpel itu, jadi menjadi sangat mekanikal. Nah, kita tarik, jadinya seperti ini. Anggaplah jadi teman-teman angkanya lebih kecil. Jadi misalkan nih, ini ada unsur subjektivitas. Misalkan teman-teman lain menganggap ini valid kok, ini cukup signifikan. Itu boleh-boleh saja. Beberapa orang menganggap ini signifikan juga boleh, tapi kita lihat hasil akhirnya ya coba. Ini terjadi break of structure ke atas. Oke, jadi ini adalah swing low terakhirnya. Berarti kalau markingnya seperti itu, maka swing high dan swing low yang terakhirnya valid adalah ini, dua ini. Swing high dan swing low. Lalu di titik ini di break ke bawah, berarti di titik ini terjadi trend change. Trend change, perubahan tren. Kalau di technical SMC umumnya kita sebutnya yaitu change of character ya. Oke, jadi kita ketemu range-nya swing high dan swing low. Kemudian terbreak ke bawah maka terjadi trend change. Oke, lalu kita lihat lagi setelahnya. Kita perlu melihat ini setelah di break ke bawah maka kita perlu melihat di break ke bawah. Nah, ini apakah pullback yang valid? Kalau dilihat ini, karena ini kita menganggap sudah valid, ini signifikan, berarti seharusnya ini juga signifikan. Berarti ini sudah menjadi swing low sementara kita yang baru. Nah, swing low sementara kita yang baru, berarti jarak kita sementara adalah swing high dan swing low kita adalah ini. Range-nya, ini kan titiknya di sini sementara kita. Swing high sementara adalah di sini. Dan swing low sementara adalah di sini. Nah, selanjutnya ya tinggal diikuti saja. Candle setelahnya dia break ke bawah lagi. Di titik ini dia break ke bawah. Close candle dia break di sini. Berarti di sini karena kelanjutan tren sudah menjadi bearish. Berarti kan sebelumnya adalah bullish, sekarang sudah menjadi bearish. Kemudian dia di break lagi ke bawah. Pada saat di break kita perlu mencari swing high terbarunya. Kita tidak bisa memakai swing high yang ini lagi. Kita perlu melihat swing high terbarunya di mana kita tarik dari swing low terakhir ke saat terjadi break, kemudian kita tarik ke atas. Kita cari titik tertingginya, ketemu di sini. Oleh karena itu, titik itu menjadi swing high kita terakhir di sini. Nah, dan seterusnya seperti itu. Kita pakai rules demikian. Jadi dengan demikian semuanya akan jadi sangat mekanikal. Ini menjadi swing high dan swing low kita. Ini swing low, dia pullback lagi. Dan kalau dilihat, ini bisa menjadi swing low lagi. Nah, ini kita hapuskan tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini menjadi swing high lagi. Tapi dapat dilihat ya, kalau kita markingnya semakin kecil, maka dia akan semakin sensitif dalam mendeteksi tren. Jadi ada break sedikit, pullback, ini dianggap sebagai bearish trend, break lagi. Kemudian di sini kita lihat ya, ini sudah nggak valid nih. Ini adalah swing high terakhir kita di sini. Oke. Kemudian di titik ini dia di break ke atas ke arah sebaliknya, maka di sini terjadi trend change. Kalau ini tadi kan break of structure. Nah, gini aja, tinggal diteruskan. Terjadi trend change, maka ini adalah swing low terakhir, maka diteruskan saja. Break di sini lagi, kemudian kita lihat lagi, dan seterusnya. Nah, yang dilihat adalah hasil akhirnya sebetulnya. Bagaimana mapping hasil akhirnya.
seharusnya tidak terlalu banyak berubah. Jadi mapping itu ditentukan saja titik awalnya, lalu tentukan saja pullback validnya seperti apa, dan pada akhirnya nanti akan ketemu hasil akhirnya. Sebetulnya yang dicari adalah seperti ini. Karena ini semua sudah sangat mekanikal ya, oleh karena itu saya bisa membuat seperti indikatornya. Jadi semuanya sudah terlihat valid. Nah, dapat dilihat hasil mappingnya. Tuh hasil mappingnya hampir sama, break of structure, trend change di sini. Hasil indikatornya, ini kan indikator ya. Indikator yang saya buat sendiri, itu semuanya sejalan dengan ini. Sorry, ini kita hapus dulu. Sebetulnya yang terpenting adalah hasil akhirnya, hasil terakhirnya, mapping terakhirnya. Apakah bearish atau bullish? Di kondisi ini kita lihat, ini adalah swing high terakhir, ini adalah swing low. Lalu di kemarin ya, penutupan market kemarin dia berhasil close candle di atas. Berarti ketika dia close candle ke atas ini, trend di H4 itu sudah menjadi bullish. Dan dari sini kita tahu range-nya. Ini adalah range swing low dan ini adalah swing high terbaru. Yang terpenting adalah mapping terakhir ini. Sejujurnya sebetulnya yang terpenting adalah swing low dan swing high terakhir. Itu adalah yang terpenting dalam menentukan market structure gitu. Ya mungkin itu ya untuk menentukan swing structure-nya. Oke, ini kan ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ini masalah perbedaan sudut pandang sama trader lain gitu. Gimana cara menyikapinya gitu. Dan seperti yang tadi saya lihat gitu, yang pertama kan dia dari awal selalu bullish ya, tapi untuk mapping yang kedua tadi pernah jadi bearish beberapa saat gitu. Nah itu kan ya, tapi kalau kita bukan di sekarang tapi di pada saat waktu itu berarti kan ada perbedaan pendapat gitu. Yang satu bilang masih bullish tapi yang satu bilang udah bearish gitu. Oke, misalkan di titik ini ya mungkin beberapa ini tidak signifikan mungkin ya anggapannya pandangannya ya. Mungkin ini masih bearish, mungkin begitu ya kurang lebih. Ini masih bearish kok, masih bullish. Masih bullish. Ya, bagaimana menyikapi perbedaan pandangan begitu ya. Nah, sebetulnya ketika kita melihat bearish ataupun bullish itu kan kita melihat bagaimana arah market ya. Iya. Nah, sebetulnya kalau dilihat tidak ada masalah kalau ada perbedaan. Anggaplah seperti ini. Oke lah, saya memandangnya di titik ini sudah bearish kok, sudah break berarti bearish. Di satu sisi, di yang lain juga menganggapnya masih bullish. Sebetulnya pandangan yang berbeda itu tidak masalah. Karena apa? Karena itu hanya pandangan kan, bias Pak. Ketika kita melakukan mapping bullish bearish itu kita namanya bias, pandangan kita terhadap market. Itu menjadi hal yang pertama saja. Balik lagi di SMC kita memiliki 3 pilar. Market structure, yang kedua adalah supply and demand. Jadi, walaupun kita sudah menentukan arah market, trennya melalui market structure, tapi kita perlu bergerak ke aspek berikutnya, yaitu supply and demand. Jadi kita tidak hanya sekedar menentukan arah market, bullish atau bearish, tapi kita perlu menentukan area-area yang signifikannya. Jadi seperti ini, bagi saya, ini adalah bearish. Nah, di sini, walaupun trennya bearish, kita perlu mencari. Jadi lebih baik posisi sell, tapi kan tidak sembarang sell. Kita perlu sell di area supply. Nah, mana supply yang baik? Kalau saya marking di sini adalah area supply yang baik. Boleh seperti ini atau juga boleh begini atau seperti ini, semuanya sah, boleh. Nah, bagaimana dengan trader lain yang punya pandangan bullish? Nah, sama juga, ketika mereka bullish berarti mereka akan lebih mencari posisi buy. Yang baik adalah buy di area demand. Oleh karena itu mereka akan mencari posisi buy di demand. Nah, kita cari di manakah posisi demand-nya. Nah, kalau kita berbicara di kondisi seperti ini, saya tidak melihat ada area demand yang bagus ya. Mungkin kita tarik mundur. Demand yang baik mungkin akan cukup jauh, mungkin kurang lebih di sini. Kalau saya marking demand yang masih bagus ya kurang lebih di sini. Kita berbicara H4 demand. Nah, yang masih bagus, yang masih oke di sini. Untuk area ini saya tidak menemukan area demand. Ini juga kurang oke. Ya, jadi gini.
Jadi di sini terlihat ya, saya punya pandangan bearish. Saya ketika bearish kita akan sell di area supply. Supply yang ketemu adalah di area ini. Bagi trader sana yang mempunyai pandangan bullish, mereka akan buy di area demand. Demand yang baik adalah di sini. Jadi dapat dilihat, walaupun kita memiliki pandangan yang berbeda, tapi kalau kita kurang lebih teknik intinya sama, bahwa sell di area supply atau buy di area demand, maka jatuh-jatuhnya kurang lebih sama kok. Pada akhirnya sama, di aspek kedua, di area supply and demand, itu akan sama, area-area yang menariknya sama. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Misalkan di area terbaru seperti ini ya. Mungkin ada yang menganggap, oh ini masih bearish kok. Pergerakan ini masih bearish. Nah bagi saya, oh ini sudah bullish karena sudah break yang ini. Boleh pandangan seperti itu sah. Karena ini masih bearish nih, ini suatu bearish besar nih. Boleh pandangan seperti itu valid. Tapi kita lihat lagi ke pandangan berikutnya. Bagi trader yang masih memiliki pandangan bearish, maka dia akan mencari posisi sell. Sell yang baik adalah di sell di supply. Di sini dapat kita lihat ini adalah supply-nya. Jadi area menarik bagi dia terlibat untuk entry di dalam market adalah di supply ini. Bagi saya, trader yang menganggap ini bullish, maka saya akan mencari posisi buy. Buy-nya di area demand. Demand yang menarik dapat dilihat ada beberapa area demand. Ini adalah H4 demand, ini juga H4 demand, dan ini juga H4 demand yang terakhir. Jadi saya memiliki 3 area menarik, 3 area demand menarik, dan bagi trader yang memiliki pandangan bearish, memiliki 1 area sell supply yang menarik. Jadi tidak ada masalah perbedaan pandangan bias, karena kita akan bergerak ke aspek selanjutnya, yaitu SND, supply and demand, gitu. Ya, tapi kan masalahnya kalau yang masih melihat bearish, dia begitu naik dia akan sell di area itu gitu. Betul, ya. Kalau terus naik berarti apakah dia salah apa gimana gitu? Kalau misalkan dia terus naik dan akhirnya tetap gitu ya. Iya. Ya, balik lagi gini ya, kalau kita berbicara dia salah analisa atau apa begini. Ketika kita melakukan analisa di dalam market, mindset yang paling penting adalah kita itu bereaksi terhadap pergerakan market. Kita bukan memprediksi. Oke, kita sudah melakukan mapping seperti ini. Kalau bagi saya punya pandangan bullish. Jadi, ketika kita berbicara tren ini adalah ekspektasi. Jadi, ketika trennya adalah bullish, maka ekspektasi harapan saya itu harga akan terus naik. Jadi kan ada kata-kata trend is your friend until it ends ya. Jadi tren adalah teman kita sampai itu berakhir. Jadi ketika trennya adalah bullish, maka kita berekspektasi harga akan terus naik. Jadi kita bereaksi. Ketika harga masuk ke area kita, ke area yang menarik kita pantau, ketika harga masuk ke sini, maka kita akan bereaksi. Reaksinya seperti apa? Kita perlu menunggu adanya konfirmasi. Makanya di SMC ada istilah confirmation entry. Kita perlu menunggu terjadinya change of character, baru kita akan entry di demand yang terbentuk. Nah, jadi tidak ada masalah. Misalkan area ini ternyata tertembus, ya nggak ada masalah. Toh yang kita lakukan kita adalah bereaksi. Begitu pula trader yang memiliki pandangan bearish tadi. Oh ini bearish dan ini adalah area menarik. Anggaplah harga terus-menerus hanya bereaksi sedikit lalu terus-menerus ke atas. Berarti analisa dia salah dong. Berarti kita berpendapat seperti itu ya. Berarti salah dong. Ya dibilang salah juga iya, akan tetapi ya balik lagi tidak masalah. Karena yang dia lakukan adalah bereaksi. Jadi dia perlu menunggu konfirmasi. Jadi kita punya mindset kita ini hanya bereaksi terhadap pergerakan market. Ketika salah ya tidak ada masalah gitu. Balik lagi kita hanya mengikuti apa yang terjadi di dalam market. Kita bukan memprediksi. Gitu. Jadi salah it's okay, itu perfectly normal di dalam dunia trading. Kita harus terbiasa dengan salah, SL itu semua udah istilahnya makanan sehari-hari gitu. Nah berarti untuk metode seperti ini nggak cocok dong pakai pending order gitu. Soalnya kita kan harus tetap menunggu konfirmasi di area supply dan demand gitu. Nah, justru karena kita perlu menunggu konfirmasi, justru metode SMC ini yang terutama. 90% entry modelnya adalah pending order. Jarang sekali ada market execution. Seperti ini misalkan ya.
Anggaplah metodenya kita masuk ke pembahasan confirmation entry ya, jadi konfirmasi. Oke. Anggaplah ini tadi trader bearish menganggap ini area menarik nih, H4 supply. Kita udah patenkan ya. Nah, yang dilakukan adalah ketika saya mengatakan konfirmasi, maka saya akan menunggu pola seperti ini. Ketika harga membentuk seperti ini kan internal structure ya, seperti ini. Kemudian di break lagi, maka di titik ini kan terjadi minor break of structure. Tadi kita sudah belajar. Lalu konfirmasi yang perlu kita tunggu adalah terjadinya change of character. Jadi kita perlu menunggu terjadinya seperti ini. Internal low terbreak ke bawah. Maka di sini terjadi bearish change of character. Ini saya bersihkan saja, kita gambar di sini ya. Nah, ketika terjadi bearish change of character, ini adalah konfirmasi yang kita tunggu. Ketika telah terjadi seperti ini, kan otomatis harga kurang lebih di titik ini. Ya. Nah, yang kita lakukan, kita mencari supply yang terbentuk, kita akan entry. Entry yang dimaksud itu adalah meletakkan pending order, sell limit. Sell limit kita taruh di sini. Jadi bentuknya adalah pending order, sell limit di area ini. Jadi ordernya selalu pending order, sell limit di sini. Jarang sekali ada market execution. Hanya di case tertentu saja begitu. Ya, tapi rata-rata pasti tersentuh enggak gitu sell limitnya, takutnya udah lama-lama nunggu konfirmasi, udah dapat konfirmasi enggak dijemput gitu. Bisa jadi. Nah, bisa jadi harga kalau kita memang cukup banyak terjadi kalau di trader SMC ya, itu sudah menjadi makanan sehari-hari juga. Ketika ada confirmation lalu kita entry, harga mungkin hanya pullback-nya sedikit, mungkin di area flip ini lalu terjun. Ya itu sudah umum sangat terjadi juga, sudah lumrah. Sebagai contoh kita lihat saja ya, di contoh-contoh belakang mungkin ada banyak juga yang tertinggal. Misalkan seperti ini aja kalau kita menunggu confirmation kan ini ya tidak ada nih, kita tidak terpanggil-panggil kan. Nah, mengenai confirmation tertinggal atau tidak itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Jadi sudah wajar karena harga tidak wajib pullback ke area yang kita inginkan. Tapi kita punya prinsip seperti ini, kita punya, bukan prinsip ya, tapi kita punya salah satu teori di dalam SMC. Itu adalah kalau di SMC ada kita mengenal istilahnya imbalance. Ini kan kita sebut dengan imbalance ya. Ini kita nyebutnya dengan imbalance, atau istilah lain yang mirip itu ada istilah di ICT, di ICT itu menyebutnya dengan FVG, Fair Value Gap. Itu semua hal sama. Kemudian ada juga prinsip lain, teori lain yang mengatakan teori keseimbangan. Jadi harga akan selalu mencari titik keseimbangan. Nah, kita pakai teori itu. Jadi ketika harga menyebabkan imbalance seperti ini atau menyebabkan fair value gap seperti ini sebetulnya imbalance, ketidakseimbangan, atau fair value gap. Gap atau jeda antara harga fair, harga seimbang lah. Harga fair itu kan jujur ya, atau apa ya, harga oke lah gitu kan. Jadi di sini terdapat gap, terdapat ketidakseimbangan. Nah, kita percaya harga itu cepat atau lambat itu akan mencari titik keseimbangannya, menyeimbangkan. Jadi bagaimana cara dia menyeimbangkannya? Tentunya dengan cara dia akan kembali lagi ke area di mana terjadinya gap ini atau terjadinya imbalance ini. Nah, berdasarkan teori itulah kita percaya kita dalam meletakkan pending order itu ya memang ada kemungkinan akan tertinggal, tapi kita percaya ya kita tidak tertinggalnya tidak sesering itulah kurang lebih. Kemudian ada juga teori lain yang mengatakan di sini, di teori liquidity ya, itu ada istilah teori dari, kita ambil teori dari Wyckoff. Nah, di dalam Wyckoff itu kita percaya di dalam smart money kan yang mengendalikan market adalah smart money. Nah, di dalam teori Wyckoff sama, yang mengendalikan adalah composite man. Jadi orang dengan dana sangat besar, dia yang mengendalikan harga di dalam market. Nah, kita percaya semua pergerakan harga di sini itu dikendalikan oleh satu pihak yang besar. Dengan demikian, ketika dia terdapat pergerakan besar seperti ini, kita juga percaya si composite man inilah yang menggerakkan harga. Jadi
ketika terjadi pergerakan besar seperti ini, maka dia memiliki posisi buy yang banyak. Nah, otomatis ketika dia memiliki posisi buy, otomatis dia dalam keadaan posisi floating profit ya. Nah, kita percaya suatu saat dia perlu meng-close posisinya. Ingat, ketika posisi buy di close, maka akan terjadi posisi sebaliknya, yaitu sell. Maka harga kita percaya dia akan meng-close semua posisinya, sehingga dia close profitnya, maka dia akan kembali ke harga sebelum dia melakukan manipulasi. Nah, teori itulah yang mendasari bahwa cepat atau lambat semua imbalance atau semua fair value gap itu pada akhirnya akan ditutup. Dan hal itulah yang mendasari kita juga dalam melakukan confirmation entry. Kita percaya ketika terjadi seperti ini, confirmation, di sini seharusnya area supply yang menarik itu juga akan meninggalkan imbalance juga. Kita percaya imbalance tersebut akan tertutup juga pada akhirnya, seperti ini. Itu. Dan kalau dibilang, oh saya tidak ingin tertinggal, resikonya besar tertinggal. Ya, kita bisa melakukan hal lain, yaitu kita melakukan namanya risk entry. Jadi kita langsung saja pasang sell limit kita di sini. Sesimpel itu. Kalau tidak mau tertinggal. Tapi dengan adanya risk entry seperti ini lebih beresiko. Yang pertama, kita tidak menunggu terjadinya confirmation. Jadi ya bisa jadi harga menembus kan. Jadi secara nggak langsung berpengaruh ke win rate kita. Yang kedua, berpengaruh ke risk reward kita. Kalau kita menunggu confirmation seperti ini, anggaplah tertembus cukup dalam, kemudian baru terjadi confirmation di sini, kita entry di supply, maka kalau dilihat risk reward kita tentunya akan jauh lebih baik. Nah, kita pasang di sini, kemudian anggaplah TP-nya samakan. Nah, dengan setup yang sama, risk entry hanya akan menghasilkan 2,5 R lebih, confirmation entry akan menghasilkan kurang lebih berpotensi 15 R lebih. Ya, ini hanya ilustrasi, tapi kurang lebih di situ. Ya, ini menjadi pertimbangan bagi teman-teman. Apakah teman-teman mau melakukan risk entry atau mau melakukan confirmation entry? Pilihan kembali ke teman-teman, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika ini weak, maka ekspektasinya cepat atau lambat ini akan tertembus. Kalau kita terlalu banyak standby di depan chart, terlalu banyak memantau, itu sedikit banyak berpengaruh ke psikologi kita. Tadi saya udah profit segini, tapi turun. Psikologi kita bermain. Wah, ini kayaknya masih bisa naik nih.